Kita ke kabar lainnya, pemirsa tidak terbukti bersalah dalam kasus tragedi Kanjuruhan. Mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Sementara itu mantan Komandan Kompi 3 Brimopolda Jatim AKP Hasdarmawan dinilai lalai dan divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Pembacaan putusan terdakwa kasus Kanjuruhan digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Salah satu terdakwa tragedi Kanjuruhan, mantan Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Ahmad, divonis bebas oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim menilai Bambang Sidik tidak terbukti atas dakwaan yang diberikan jaksa. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga jaksa penuntut umum tersebut. 3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Sementara itu, terdakwa lainnya, mantan Komandan Kompi 3 Brimopolda Jatim AKP Hasdarmawan, dinilai lalai hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Majelis Hakim memvonis Hasdarmawan 1 tahun 6 bulan penjara. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu menelan lebih dari 130 korban jiwa. Ada 6 orang yang telah dijerat, mulai dari anggota kepolisian, ketua panitia, sampai operator liga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Bagaimana perkembangan terbaru sidang vonis terhadap sejumlah terdakwa dalam tragedi Kanjuruhan? Kita ajak Anda bergabung pemirsa bersama rekan kami Goldi Gumilang dari Pengadilan Negeri Surabaya. Goldi, silakan dengar laporan Anda. Ya, Andromeda Mercury dan juga Tisa dan pemirsa, hari ini untuk 3 terdakwa dari unsur kepolisian yang menerima vonis di Pengadilan Negeri Surabaya dalam sidang putusan yang digelar hari ini, mereka sudah menerima putusan dari majelis hakim. Yang menjadi sorotan tentu 2 terdakwa perwira polisi yang menjadi terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan ini divonis bebas oleh majelis hakim. Dan 1 terdakwa polisi divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Kita mulai dari AKP Hasdarmawan selaku Danki 1 Brimopolda Jawa Timur, mantan Danki 1 Brimopolda Jawa Timur. Ia dinyatakan oleh majelis hakim yang diketuai Abu Ahmad Sidki, dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah karena kealfaannya sehingga mengakibatkan orang meninggal dunia dan juga luka berat. Atas hal tersebut, AKP Hasdarmawan divonis oleh majelis hakim dengan penjara 1 tahun 6 bulan. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim pada hari ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut AKP Hasdarmawan 3 tahun penjara. Kemudian hal-hal yang menyebabkan tuntutan ini memberatkan adalah perintah dari AKP Hasdarmawan untuk anggotanya dari Brimopolda Jawa Timur untuk menembakkan gas air mata ke arah setelban dan juga tribun sehingga mengakibatkan kepanikan supporter yang saling berdesakan untuk keluar pintu sehingga mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia dan juga luka-luka. Kemudian sidang dilanjutkan kepada terdakwa AKP Bambang Sidik Ahmadi selaku mantan Kasat Samapta Polres Malang. Ia dijatuhi vonis bebas oleh majelis hakim. Tadi kami mendengarkan kaitannya alasan yang diutarakan oleh Ketua Majelis Hakim Abu Ahmad Sidki bahwa AKP Bambang Sidik Ahmadi ini dinyatakan tidak sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kealfaannya sehingga menyebabkan orang meninggal dunia. Ia menerangkan bahwa AKP Bambang Sidik Ahmadi memerintahkan pasukannya untuk menembak gas air mata di dalam ataupun di tengah lapangan sehingga asap yang ditimbulkan ini tidak sampai ke
arah tribun, sehingga sebab akibatnya tidak terpenuhi sehingga AKP Bambang Sidik Ahmadi divonis bebas. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah terdakwa Kabaoks Polres Malang, yaitu Kompol Wahyu Setio Pranoto. Lagi-lagi dari majelis hakim memvonis bebas terhadap Kompol Wahyu Setio Pranoto karena ia tidak terbukti sah dan juga meyakinkan melakukan tindak pidana yang menyebabkan orang meninggal dunia. Sehingga pada hari ini vonis telah selesai untuk 2 terdakwa polisi divonis bebas dan 1 terdakwa polisi divonis 1 tahun 6 bulan. Kemudian dari persidangan sidang Kanjuruhan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya atas tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022, kelima terdakwa sudah menerima tuntutan. Dan kelimanya ini memang jauh, putusan maksud kami, dan kelimanya ini memang jauh dari tuntutan yang didakwaan jaksa penuntut umum. Sementara itu, informasi dari Pengadilan Negeri Surabaya, Andromeda dan juga Tisa, kembali ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Goldi Gubilang atas laporan Anda.